Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadis Al-Arba'un, hadis nomor 40 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa alihi wa barik wa sallim. Rasul, kata beliau, akhadha biman kibayya, memegang pundakku. Kata Umar bin Abdullah bin Umar, Rasul memegang pundakku. Lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabilin, atau pengembara jalan, orang musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantajiri sabaha, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantajiril masaa, dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah menunggu datangnya sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Suatu hari Abdullah bin Umar, Rasul memegang pundaknya untuk memberikan perhatian, karena ada sesuatu nasihat yang penting yang ingin disampaikan Rasul kepada beliau. Artinya nasihat untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan gharib, engkau itu orang asing. Au abiru sabilin, atau seakan-akan engkau itu abir sabil, pengembara jalan atau orang musafir. Kun fid dunya gharibun, Nabi berpesan, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau gharib, orang asing. Apa itu al-gharib? Al-muqimu fil balad wa laysa min ahliha, orang yang tinggal di sebuah negeri tapi dia bukan penduduk negeri itu. Rasul mengajarkan kita, jadilah kita di dunia ini seperti orang asing, seakan-akan kita tinggal di negeri orang, bukan tempat tinggal kita selamanya. Kita enggak ada yang kenal orang itu, dan kita pun enggak punya tempat tinggal, seperti orang asing. Awabir sabil, atau orang yang mengembara di jalan, atau orang musafir.
huwallazi marra bil balad wa huwa masin musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke sebuah negeri, orang musafir. Dua hal Nabi nasihatkan. Yang pertama, jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing, atau jadilah di dunia seakan-akan engkau orang musafir. Apa makna ini? Sabbaha asalik bil gharib alladzi laisa lahu maskan ya'wihi wala maskan yaskanuhu. Jadilah engkau seperti orang gharib, orang asing yang tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung atau tempat tinggal untuk menetap. Orang asing, ya. Jadilah kita di dunia ini seperti orang asing, atau abir as-sabil, atau orang yang mengembara, orang musafir. Al-qasid li baladin, yaitu orang musafir yang ingin mencapai sebuah negeri lain, orang musafir. Tentu saja orang yang mukim dan orang yang musafir itu dia enggak berlama-lama di tempat itu, karena orang musafir, karena orang asing. Maka makna dari abir sabil, almar ala tariq taliban watanahu, fal mar'u fid dunya ka'abdin arsalahu sayduhu fi hajatin ila ghairi baladihi fasa'nuhu ayyubadira bi fi'li ma arsala fihi summa ya'udu ila watanihi wa la yata'allaku bi syai'in ghairi ma huwa fihi. Jadi seseorang di dunia itu seperti seseorang, ya, yang mengembara ke sebuah negeri, maka dia hatinya itu tidak bergantung kepada negeri yang dituju, karena dia orang musafir, karena dia sifatnya pengembara dan dia orang asing. Jadi dia merasa bahwa di dunia ini hanya sementara, yang dia akan tinggalkan, seperti orang musafir, seperti orang asing, nggak tinggal selama-lamanya di dunia. Wa fala yu'alliqu qalbahu bi syai'in, maka hatinya itu dia enggak gantungkan kepada sesuatu, karena tujuan hidup orang beriman itu adalah surga. Jadi kita ini dalam sebuah perjalanan. Di dunia ini kita hanya musafir, di dunia ini kita hanya orang asing. Jangan terlena dengan kehidupan di dunia, karena kita akan terus melakukan perjalanan. Tujuan kita orang beriman al-jannah, surga. Sehingga hati orang beriman itu tidak tergantung, tidak terikat dengan apa yang ada di dunia. Karena tujuan hidup orang beriman adalah ingin mendapatkan al-jannah, ingin mendapatkan surga. Qalbuhu muta'alliqun biwatanihi alladhi yarju ilaihi wa yaj'alu iqamatahu fid dunya liyaqdiya hajatahu. Dia hanya menjadikan dunia ini ingin mendapatkan sesuatu yang ia ingin raih untuk menjadikan dirinya itu bahagia dan selamat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa." Kalau engkau berada di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi.
Dan kalau engkau berada di pagi hari, jangan nunggu datangnya sore hari. Apa makna ini? Innal akila yambagi lahu idza amsa la yantaziru sabaha wa idza asbaha la yantazir al masaa bal yazunnu anna ajalahu mudrikuhu qabla dzalika. Orang beriman itu jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda melakukan ketaatan. Ketika dia berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Sebab dia tidak tahu. Bisa saja dia tidak sampai sore hari. Ajalnya sudah datang di pagi hari. Atau ketika dia di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Nanti aja ngerjakan kebaikan. Karena ajal dia tidak tahu. Boleh jadi ketika pagi hari, ajalnya datang ketika pagi hari. Sehingga dia enggak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Tidak menunda-nunda untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Idza amsaita fala taqulu saufa abqa ila sabah. Kalau kita di sore hari jangan berkata aku akan tinggal, aku akan hidup nanti di pagi hari. Siapa yang bisa menjamin? Kayak kita malam hari ini. Sekarang kita tinggal di malam hari. Siapa yang menjamin besok pagi hari kita hidup? Apakah kita bisa jamin bahwa kita ini besok pagi hari hidup? Ada orang yang pagi hari Allah wafatkan pagi hari tanpa menunggu datangnya sore hari. Ada orang yang sore hari dia tunggu pagi hari, sore hari sudah meninggal. Kam min insanin amsa walam yusbih. Berapa banyak orang pada sore hari dia gak dapatkan sore hari. Berapa banyak orang yang sore hari dia enggak dapatkan pagi hari. Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantaziril masaa wa idza amsaita fala tantajiris sabaha." Kalau engkau di pagi hari jangan nunggu sore hari. Dan kalau engkau di sore hari jangan nunggu datangnya pagi hari. Hendaklah orang itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk amal baik, untuk amal saleh, sehingga dia tidak kehilangan kesempatan. Dia tidak merasa waktu berjalan begitu cepat sementara tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Dan pada akhirnya dia menemui sebuah titik yang namanya kematian. Sebab hidup ini seakan-akan garis lingkaran. Hari ini hari Ahad, ketemu lagi hari Ahad, ketemu lagi hari Ahad, ketemu lagi hari Ahad. Seakan-akan lingkaran. Padahal hidup ini garis lurus, berpangkal dan berujung. Pangkalnya adalah kelahiran, ujungnya adalah kematian. Maka hendaklah orang itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu berlalu tanpa ada kebaikan di dalamnya. Apalagi naudzubillah isinya adalah kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Maka malam ini kita isi kebaikan. Kita sholat maghrib jamaah, iktikaf, nunggu isya, thalabul ilmi, silaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa khudh min sihhatika limaradika. Pergunakanlah masa sehat sebelum masa sakit. Ai innal umra la yakhlu an sihhatin wa maradin fa idza kunta sahihan fasir sayra al-qasdi. Hidup ini saat sehat
dan suatu saat sakit. Wa khudh min sihhatika limaradika, yakni badir fi sihhah qoblal maradi. Segera berbuat baik waktu sehat, mumpung masih sehat, bisa berjalan, bisa kesana kemari, bisa bekerja, bisa berbuat baik, mumpung masih sehat sebelum datang waktu sakit. Badir fi sihhah qoblal marad, fa innal insana madama sahihan yasulu alaihi al-amal. Kalau sehat banyak dikerjakan, bisa melangkahkan kaki ke masjid, bisa berjamaah, bisa silaturahim, bisa berbuat banyak waktu sehat. Maka sehat itu adalah nikmat yang mesti kita syukuri, kita pergunakan sehat itu untuk kebaikan. Wa khudh min sihhatika limaradika li'annahu sahihun munsarihus sadri wal maridu yadiku sadruhu fala tasfala yashulu alaihi al-amal. Kalau udah sakit enggak seperti sehat, terbatas. Orang sakit enggak bisa melangkahkan kaki ke masjid, enggak bisa berbuat banyak. Maka kesempatan sehat itulah wa khudh min sihhatika limaradika, pergunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Baru sakit baru dia sadar mengapa waktu sehat enggak berbuat baik. Karena waktu sehat itu dia bisa berbuat banyak, sementara waktu sakit ada keterbatasan. Maka pergunakanlah waktu sehat itu untuk berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, istagil fis sihah bitta'ah, sibukkan diri waktu sehat itu dengan ketaatan, dengan amal baik, bekerja yang halal, mencari uang yang halal, beribadah, silaturahim, sholat berjamaah dan lain sebagainya, karena kesempatan sehat itu bisa berbuat banyak. Bihaitsu law hasala taqsir fil marad, berbeda dengan waktu sakit ada keterbatasan. Maka pesannya wa khudh min sihhatika limaradika, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautika, pergunakanlah waktu hidupmu untuk kematianmu sebelum datang kematian. Ai intahidil hayata madum tahayyan qabla an tamuta, pergunakan masa hidup itu untuk berbuat baik sebelum nanti datang kematian. Anak Adam, manusia kalau sudah meninggal wafat, terputus amalnya, nggak bisa dia beramal lagi kecuali 3 yang terus mengalir seperti entuk, seperti mata air, mengalirkan pahala terus meskipun dia sudah wafat. Sesuai dengan sabda Nabi, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin, sedekah jariyah. Ada sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh, dia tinggalkan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Pergunakanlah kesempatan berbuat baik 5 sebelum datangnya 5. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua. Wasihataka qabla saqamika, masa sehat sebelum sakit. Maka sehat itu adalah nikmat. Terkadang orang tidak tahu bahwa sehat itu nikmat. Terkadang dia poya-poya dengan nikmat kesehatannya, bahkan dia isi waktu sehatnya itu untuk kemaksiatan. Begitu sakit baru sadar.
Sehingga tatkala datang salah seorang dari mereka kematian, baru dia sadar. Engeh dia. Di dunia dia belum engeh. Senang dengan maksiat. Maghrib datang, dia tinggalkan, cuek aja. Senangnya dengan maksiat. Dia belum sadar. Dunia alam nyata, akhirat baru cerita. Tapi kalau sudah datang kematian, akhirat alam nyata, dunia hanya cerita. Baru dia ngeh, dihentakkan, disadarkan untuk sadar. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Tuhan, balikan aku ke dunia. Kepengen balik ke dunia itu. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal saleh, agar aku berbuat baik. Waktu hidup di dunia aku tinggalkan kebaikan itu. Aku senangnya dengan kemaksiatan. Sadar dia setelah datang kematian. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak bisa. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kaya sebelum masa fakir. Waktu kaya dia poya-poya dengan kemaksiatan. Begitu kekayaannya sudah mulai habis, baru dia sadar. Mengapa waktu kaya dia nggak bisa berbuat? Pergunakan waktu wa ghinaka qabla fakrika, waktu masa cukup, masa kaya sebelum datang masa fakir. Wa faragaka qabla syughlika, waktu masih banyak waktu luang sebelum masa sibuk. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, pergunakan masa hidup qabla mautika, sebelum datang kematian. Jamaah rahimakumullah. Hadal hadis yang kita pelajari dalam kitab Matul Arba'in An-Nawawiyah nomor 40 ini, al-hassu 'alal faraghi 'anid dunya wa zuhdi fiha, anjuran agama, anjuran Rasul, pesan kepada seorang sahabat, pesan kepada kita sebagai umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau orang musafir, sehingga hati ini tidak terikat sama sekali dengan kehidupan dunia, enggak terpesona, enggak terbuai. Karena dunia ini tidak bisa kita tinggalkan, tapi dunia harta anak-anak tidak melalaikan kehidupannya dari zikrullah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Begitulah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga dalam kehidupan mall yang serba beringar begitu, dia bisa masih menjaga sholat, luar biasa. Makanya usolli, usaha usolli. Nah, itu nasihat orang tua kita dulu tuh. Usolli, usaha usolli, usaha usolli. Orang beriman juga enggak disuruh sholat terus, diperintahkan juga untuk berusaha. Tapi enggak diperintahkan berusaha terus. Ada waktu untuk sholat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berpesan, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melengahkan, melalaikan, memperdayakan kalian dari zikrullah, dari ingat Allah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang asing dulu. Orang-orang jahiliyah nyembah patung.
Asing Islam itu datang dulu. Wa sayaudu kama bada ghoriban, suatu saat akan kembali lagi asing. Ada orang-orang yang maksiat, tapi dia tetap dalam taat. Aneh dia, asing dia. Dalam kehidupan orang bergelimang dengan maksiat, tapi dia dalam taat. Itu orang asing. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang asing. Begitu banyak orang bergelimang dengan keburukan, dengan kemaksiatan, tapi dia asing. Dia tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Jangan merasa bahwa dunia ini adalah tempat selama-lamanya. Dunia akan kita tinggalkan. Karena dunia ini hanya tempat transit. Tidak lama hidup di dunia, sesaat, sekejap. Maka jangan terpedaya dengan dunia, jangan terpedaya dengan harta dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Pesan Nabi, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang musafir, sehingga hatinya itu tidak terikat dengan dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di dalam hadis ini menjadikan hidup kita selalu bermakna, berisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang bagi lil akil madama baqiyan wa sihah mutawaffirah ayyahrisu 'alal amal qabla ayyamuta fayanqati amaluhu. Dia manfaatkan betul-betul waktu hidup ini untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Mudah-mudahan hidup kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.